Perlahan-lahan Sunan Kudus meletakkan tubuh Ki Ageng Pengging di amben. Perlahan-lahan pula Sunan Kudus bersama para santrinya meninggalkan halaman rumah penguasa Pengging. Setelah keluar dari halaman, Sunan Kudus bersama 7 orang santrinya berjalan cepat menerobos hutan menuju ke arah utara. Di depan rumah, Nyai Ageng Pengging yang keluar membawa kendi berisi air minum untuk tamunya hanya melihat tubuh Ki Ageng Pengging yang terbujur di atas amben. Jerit Nyai Ageng mengakibatkan beberapa tetangga mendatangi rumahnya. Sesaat kemudian terdengarlah suara kentongan dipukul keras dengan irama cepat. Di siang hari yang sepi, Pengging diributkan oleh suara titir yang bersaut-sautan. Dan tak lama kemudian, belasan orang berkumpul di rumah Nyai Ageng Pengging dan mereka semuanya berlarian mengejar pembunuh Ki Ageng Pengging. Ketika mereka memasuki hutan, belasan orang yang mengejar Sunan Kudus terpaksa menghentikan pengejarannya karena dari dalam hutan terdengar suara harimau mengaum dahsyat yang mampu menggetarkan udara Pengging. Puluhan penduduk Pengging memilih kembali pulang ke rumah Nyai Ageng untuk merawat dan memakamkan jenazah Ki Ageng Pengging. Sementara itu, setelah melintasi daerah di kaki Gunung Merbabu, dengan cepat Sunan Kudus bersama 7 orang santrinya berjalan ke arah Sungai Tuntang di sebelah timur Rawa Pening. Ketika bermalam di tepi Sungai Tuntang, kata Sunan Kudus, "Baik Kanjeng Sunan," kata beberapa santrinya, "kita berjalan ke arah Kudus atau langsung menuju ke kota Raja Demak?" "Kanjeng Sunan," tanya salah seorang santrinya, "kita langsung ke kota Raja Demak. Dari sini kita terus menuju ke timur, menyusur Sungai Tuntang. Tidak usah lewat jalan ke utara," jawab Sunan Kudus. "Kita tidak lewat Bandar Berkota?" tanya santrinya. "Tidak usah, lewat Berkota terlalu jauh, jalannya memutar. Meskipun sudah agak ramai, saat ini ada beberapa nelayan yang tinggal di daerah Berkota," jawab Sunan Kudus. "Kalau kita lewat daerah Asam Arang, kita harus menginap semalam lagi. Tapi kalau kita menyusuri Sungai Tuntang, dan kalau perjalanan kita lancar, besok sore kita sudah sampai di kota Raja Demak," kata Sunan Kudus. "Baik Kanjeng Sunan," kata santrinya, "kita bermalam di hutan di tepi sungai." Setelah melewati pohon nyamplung itu, kata Sunan Kudus, mereka berjalan terus. Matahari hampir terbenam, lembayung senja telah menghiasi langit di arah barat. "Kita menuju sungai, sebaiknya kita mandi dulu. Setelah itu kita melaksanakan kewajiban kita, sholat maghrib," kata Sunan Kudus. Malam itu, rombongan Sunan Kudus bermalam di hutan dengan batu titian dan lembar aren kering. Salah seorang santri membuat api, sedangkan santri yang lainnya mengeluarkan jagung dan ketela pohon. Dengan berkerudung kain panjang, mereka menikmati ketela bakar dan jagung bakar. "Alangkah nikmatnya jagung bakar ini," kata salah seorang santri. "Iya, ketela pohon ini kebetulan empuk sekali," kata santri lainnya. Malam itu, rombongan Sunan Kudus tertidur nyenyak, dan sebelum fajar mereka terbangun. Setelah menunaikan kewajiban sholat subuh berjamaah, maka Sunan Kudus mengajak mereka melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Tuntang menuju arah matahari terbit. Setelah beberapa lama mereka berjalan, mereka hampir sampai di suatu kedung yang tenang. Di depan ada kedung srengenge. Kedung itu dalam, kita sedikit memutar, jangan lewat kedung itu, berbahaya, banyak buaya, kata Kanjeng Sunan Kudus. Setelah melewati kedung srengenge, Sunan Kudus menuju arah utara, dan ketika matahari tepat di atas kepala, rombongan telah tiba di sebelah arah-arah
yang keluar apinya atau merapen. Kita beristirahat di sekitar tanah yang mengeluarkan api, kata Sunan Kudus. Setelah dari daerah Merapen, kita lanjutkan perjalanan kita ke kota Raja Demak. Sudah dekat, kata Sunan Kudus. Di kota Raja Demak, matahari terbenam ketika terlihat Sunan Kudus yang sedang berjalan diikuti 7 orang santrinya menuju keraton Kesultanan Demak. 2 orang prajurit di pintu gerbang yang mengenal Sunan Kudus sebagai senopati perang kerajaan Demak mengangguk hormat. Sunan Kudus memerintahkan para santrinya untuk menunggu di luar pintu gerbang. Hanya Sunan Kudus sendiri yang masuk ke dalam keraton. Di ruang dalam, 2 orang prajurit Wiratamtama, prajurit pengawal raja, mengangguk hormat ketika melihat Sunan Kudus. Sampaikan kepada Kanjeng Sultan, aku akan menghadap, kata Kanjeng Sunan Kudus. Baik Kanjeng Sunan, kata seorang prajurit Wiratamtama dan langsung berjalan menuju ruang dalam. Tak lama kemudian, prajurit Wiratamtama keluar dari ruang dalam dan berkata, Kanjeng Sunan dipersilahkan masuk. Ditunggu Kanjeng Sultan di ruang dalam. Terima kasih, kata Sunan Kudus. Lalu Sunan Kudus berjalan menuju ruang dalam. Di dalam ruangan sudah menunggu Kanjeng Sultan Patah. Dan ketika melihat Sunan Kudus masuk ruangan, Sultan Bintoro pun berdiri dan menyambut. Silahkan duduk Kanjeng Sunan. Setelah mengabarkan keselamatan masing-masing, mulailah Sunan Kudus bercerita mulai dari awal sampai terbunuhnya Ki Ageng Pengging. Hanya satu permintaan Ki Ageng Pengging, rakyat Pengging jangan disangkut pautkan dengan peristiwa ini, kata Sunan Kudus. Baik Kanjeng Sunan, kita anggap persoalan Ki Ageng Pengging sudah selesai. Rakyat Pengging tidak akan disangkut pautkan dengan persoalan Adi Kebu Kenongo, kata Sultan Bintoro. Terima kasih Kanjeng Sultan, kata Sunan Kudus. Malam ini Kanjeng Sunan menginap di Demak saja, besok pagi baru Kudus, kata Sultan Demak Bintoro. Terima kasih Kanjeng, hamba mohon diri, besok setelah terbit fajar hamba langsung pulang Kudus, kata Sunan Kudus. Setelah berpamitan, maka Sunan Kudus berjalan keluar ruangan menemui Wiratamtama. Saya beserta 7 orang santri diperintahkan Kanjeng Sultan untuk bermalam di Demak. Baik Kanjeng Sultan, kamar segera kami siapkan, kata seorang Wiratamtama. Malam itu Sunan Kudus beristirahat dan tidur di Demak. Dan ketika keesokan harinya langit di atas Demak sudah terlihat terang, berjalanlah Sunan Kudus diiringi 7 orang santrinya meninggalkan kota Raja Demak menuju Kudus. Hari berganti hari, 7 hari setelah kematian Ki Ageng Pengging, kembali mendung tebal menyelimuti desa Pengging yang terletak di kaki Gunung Merapi. Pagi itu, udara sejuk di kaki Gunung Merapi digetarkan oleh bunyi kentongan 1212 terus-menerus tanpa henti. Seorang petani yang sedang mencangkul di sawah menengadahkan kepalanya. Suara kentongan 12, ada orang yang meninggal dunia. Siapa dia? Di sebelah selatan, arah rumah Nyai Ageng Pengging, katanya dalam hati. Diletakkan cangkulnya, lalu dibersihkannya. Kemudian dengan cepat ia berjalan menuju rumah Nyai Ageng Pengging. Ternyata saat itu sudah banyak orang yang berkumpul di rumah Nyai Ageng Pengging. Siapakah yang telah meninggal dunia? Orang itu pun bertanya kepada tetangganya. Nyai Ageng Pengging telah